Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Indah Lestari dengan NIM 1905076010. Kali ini saya akan membacakan apresiasi prosa mengenai cerita pendek, fiksi mini, cerita bersambung, dan cerita anak. Baik, langsung saja. Yang pertama, cerita pendek. Cerpen atau cerita pendek adalah suatu bentuk prosa naratif fiktif. Cerita ini cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lebih panjang seperti novela dalam pengertian modern dan novel. Adapun ciri-ciri cerpen antara lain alurnya lebih sederhana, tokohnya hanya sedikit, latar hanya dituliskan sesaat dan dalam lingkup yang relatif terbatas, terdiri dari 3-10 halaman, habis dibaca dalam sekali duduk, hanya ada satu plot atau alur, watak dan tokoh diterangkan atau diceritakan secara singkat. Selanjutnya, unsur-unsur cerpen ada dua. Yang pertama unsur intrinsik, yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsiknya yaitu tema, alur, plot, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, dan amanat. Adapun unsur ekstrinsiknya yaitu latar belakang kehidupan pengarang, kondisi zaman saat karya sastra itu diciptakan, latar belakang kehidupan pengarang, dan fungsi cerpen. Selanjutnya ada fiksi mini. Secara harafiah, fiksi mini adalah cerita rekaan atau hayalan yang berukuran kecil, sedikit, atau pendek. Sedangkan secara umum adalah karya fiksi yang singkat, bahkan lebih ringkas daripada cerita pendek. Fiksi mini biasanya lebih terfokuskan pada tema dan alur cerita yang sudah mencakup gambaran awal, konflik, dan penyesuaian. Adapun ciri-ciri pada fiksi mini yaitu ceritanya singkat, bahkan lebih singkat dari cerpen. Jumlah katanya berkisar 250 hingga 1000 kata, bersifat imajinatif, dan memiliki pemilihan kata yang tidak bertele-tele. Tips membuat fiksi mini. Yang pertama, menentukan tema. Yang kedua, fokus pada inti cerita. Yang ketiga, mulai menulis. Dan yang keempat, editing. Apa sih perbedaan fiksi mini dan cerpen? Jadi, cerpen dan fiksi mini merupakan jenis sastra bentuk prosa yang tampak serupa, tetapi mereka berbeda yang sangat tampak berdasarkan pada pembatasan karakter dan katanya. Seperti telah saya jelaskan tadi, jumlah kata pada cerpen yaitu 1000 hingga 10.000 kata, sedangkan fiksi mini 250 hingga 1000 kata. Fiksi mini hanya memiliki satu latar waktu dan latar tempat, sedangkan cerpen lebih dari itu. Selanjutnya ada cerita bersambung. Menurut Panuti Sujiman, cerita bersambung adalah cerita rekaan yang dimuat sebagian demi sebagian secara berturut-turut dalam surat kabar atau majalah yang berisi tegangan-tegangan atau intrik-intrik yang seakan-akan tidak ada habisnya yang dimanfaatkan untuk memenggal cerita. Selanjutnya ada pendekatan struktural, fakta-fakta cerita. Struktur faktual merupakan salah satu aspek cerita. Cerita yang masuk akal bukan selalu berarti tiruan kehidupan. Koherensi pengalaman adalah satu-satunya hal yang harus dikandungnya. Koherensi tersebut akan tampak meyakinkan karena bertaut satu sama lain. Pengalaman-pengalaman bisa tampak koheren karena hukum sebab akibat yang menghubungkannya akrab dan menyatu dengan dunia yang dialami. Di dalam fakta-fakta cerita terdiri dari karakter, alur, dan latar. Selanjutnya ada tema. Tema merupakan aspek yang sejajar dengan makna dalam pengalaman manusia, sesuatu yang menjadikan suatu pengalaman begitu diingat. Tema disebut juga gagasan utama dan maksud utama secara fleksibel, tergantung pada konteks yang ada. Selanjutnya ada simbolisme. Simbol berwujud detail-detail konkret dan faktual dan memiliki kemampuan untuk memunculkan gagasan serta emosi dalam pikiran pembaca. Dengan ini, pengarang membuat maknanya jadi semakin tampak. Lalu ada ironi. Ironi dimaksudkan sebagai cara untuk menunjukkan bahwa sesuatu berlawanan dengan apa yang telah diduga sebelumnya. Ironi dapat ditemukan dalam hampir semua cerita, terutama yang dikategorikan bagus. Yang terakhir ada cerita anak. Cerita anak merupakan salah satu karya sastra anak.
Sastra anak sendiri adalah karya sastra yang ditulis sebagai bacaan untuk anak, yang mana isinya sesuai tingkat perkembangan intelektual serta emosi anak. Menurut Nurgianto, cerita anak merupakan karya sastra anak berupa prosa, mengisahkan peristiwa atau pengalaman yang berdasarkan urutan waktu benar dialami oleh seseorang ataupun dapat berupa imajinasi, mengisahkan dunia anak-anak. Sedangkan menurut Rampan dalam Subiantoro, cerita anak merupakan cerita yang sederhana namun kompleks. Kesederhanaan tersebut ditandai dengan syarat wacana baku serta kualitas yang tinggi, akan tetapi tidak rumit atau ruwet, sehingga lebih komunikatif. Adapun unsur-unsur cerita anak terdiri dari unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jenis cerita anak ada 4. Yang pertama, cerita jenaka. Cerita jenaka adalah cerita yang menghibur, serta mampu untuk membuat pembaca ataupun pendengarnya tertawa. Yang kedua, ada cerita fabel. Cerita tentang kehidupan dunia binatang yang memiliki nilai moral dan budi pekerti. Yang ketiga, ada legenda. Legenda merupakan cerita prosa rakyat yang dianggap atau dipercaya sebagai cerita suatu kejadian yang benar pernah terjadi oleh yang mempunyai cerita. Yang keempat, ada mite. Merupakan cerita prosa rakyat yang tokohnya makhluk setengah dewa atau para dewa dan terjadi di dunia yang lain di masa lampau. Adapun manfaat cerita anak yaitu untuk melatih kemampuan bahasa anak, menumbuhkan kreativitas anak, meningkatkan kecerdasan anak. Baik, itu tadi penyampaian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.